Setelah mendapatkan laporan itu, Allah berfirman kepada para malaikat, "Asyhidu ya malaikati, jadilah kalian wahai para malaikatku saksi-saksi, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang ada di majlis tersebut." Amin Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Faya hadratal muhtaramin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid An-Nafi' yang mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga keimanan, keislaman, ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga segala kenikmatan-kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita malam hari ini di masjid ini, kita semuanya termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang duduk malam hari ini di sini, insya Allah tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Amin Allahumma. Amin. Tidak ada yang duduk di sini buang-buang waktu. Tidak ada yang duduk di sini sia-sia. Meskipun dia hanya duduk, pasti dia dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia duduk sambil tidur. Kayak saya tadi ini. Saya tadi ketiduran, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi itu insya Allah tidak akan mengurangi jatah pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jatah kebaikan yang akan didapatkan dari orang-orang yang duduk di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis zikir, yaitu dia akan mendapatkan maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu bagi dosa-dosa kecil. Ini perlu saya garis bawahi nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Dosa-dosa kecil kita itu akan diampuni oleh Allah kalau kita hadir. Kita hanya sekedar hadir, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang hadir ikut membaca. Apalagi yang hadir ikut membaca kemudian khusyuk di dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada sebuah riwayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi ada namanya firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Al-Qur'an. Ada juga firman Allah yang bukan ayat-ayat Al-Quran, dan itu disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Allah, yang mana isi dari riwayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi ini, yataharrauna majalisadzikir.
tujuan para malaikat tersebut jalan-jalan di muka bumi adalah untuk mencari majelis-majelis zikir. Alhamdulillah. Jadi ini malaikat khusus diciptakan oleh Allah agar mencari majelis-majelis zikir. Dan apabila majelis-majelis tersebut didapatkan oleh sebahagian para malaikat, malaikat yang telah mendapatkannya akan memanggil para malaikat yang lain, halummu ila bugiyatikum, ayo kesini, ini yang kalian cari. Masya Allah. Jadi dengan bayangkan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan cara kita untuk mengundang para malaikatnya Allah, yang mana para malaikat ini insya Allah akan membawa banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang akan terjadi? Para malaikat setelah mereka mendapatkan majlis zikir, mereka menemukan orang-orang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka tugas selanjutnya melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang menemukan majlis zikir, kemudian mereka akan laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha tahu. Nggih ibu-ibu? Ibu, Allah itu Maha tahu nggih? Makanya kita kalau ndak tahu kita bilang nopo? Allahu a'lam. Allah Maha tahu. Sebenarnya tanpa laporan pun Allah tahu bahwa kita sekarang lagi berkumpul di tempat ini. Allah tahu dari kita ini siapa yang berzikir, siapa yang tidak berzikir. Allah tahu niat-niat kita, bahkan yang tertutupi, yang terbuka, semuanya diketahui oleh Allah. Akan tetapi di sini Allah menyuruh para malaikat tetap harus melapor. Jadi setelah menemukan majelis seperti ini, para malaikat disuruh untuk melapor kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita diberitahukan oleh Allah betapa agungnya duduk di majelis-majelis zikir seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para malaikat ini lapor kepada Allah. Allah bertanya kepada para malaikat, kaifa wajadtum ibadi fima ma'na, bagaimana keadaan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, taraknahum yusalluna wa yadhkuruna wa yusabbihuna wa ma ila dzalik. Kami meninggalkan orang-orang yang ada di muka bumi ini di majlis-majlis zikir seperti ini. Mereka berzikir kepada Allah, mereka bertasbih, mereka bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya yang keluar dari lisan mereka adalah zikir-zikir, adalah solawat-solawat, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan laporan itu, Allah berfirman kepada para malaikat, asyhidu ya malaikati, jadilah kalian wahai para malaikatku saksi-saksi, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang ada di majlis tersebut. Amin Allahumma amin. Semuanya diampuni oleh Allah. Setelah dapat laporan, Allah mengatakan, wahai para malaikat, kalian jadi saksi, semua yang ada di situ aku ampuni. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama kalinya, niku wonten protes nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Pas Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat agak protes. Karena malaikat tahu bahwa manusia ini sifatnya perusak. Nggih napa mboten? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan muncul baik di daratan ataupun di lautan, itu karena ulah tangan manusia. Allahumma wa amin tuh.
Kerusakan. Kerusakan itu gara-gara kita manusia. Makanya malaikat protes. Ya Allah, kenapa harus ciptakan manusia? Yang mana mereka ini kalau engkau ciptakan, mereka akan melakukan kerusakan, mereka akan menumpahkan darah. Sudah terjadi atau belum itu? Laut rusak, daratan rusak, saling bunuh satu sama lain, saling fitnah satu sama lain. Sudah terbukti nggih? Apa yang disampaikan oleh para malaikat tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah menginginkan sesuatu di balik penciptaannya kita. Maka para malaikat sebagaimana mereka memberikan komentar saat kita baru akan pertama kali diciptakan oleh Allah, yang diawali dengan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat juga protes. Kenapa Allah mengampuni orang-orang yang ada di majlis zikir? Kemudian pengampunannya ini semua tanpa terkecuali. Makanya malaikat protes. Ya Allah, kenapa semuanya diampuni wahai Allah? Padahal yang hadir di majlis zikir tersebut ada yang niatnya bukan untuk majlis, yang niatnya bukan cari barokah, tapi nyari berkatan misalnya. Ada yang niatnya nyari sendal baru, tapi tidak ada di sini. Contoh nih Pak, ini tidak ada di sini. Ini saya ambil contoh mawon ya ibu-ibu. Datang ke majelis nyari sendal baru, ada seperti itu, tapi bukan di sini. Oke, datang ke majelis, datang ke masjid, nukar sendal. Ada urusan-urusan yang lain, niatan-niatan yang lain yang mendorong mereka untuk hadir. Bukan karena Allah, bukan untuk berzikir. Maka malaikat protes. Ya Allah, kami tahu orang-orang yang ada di situ tidak semuanya mereka itu niatnya benar. Tidak semuanya niat mereka itu ingin benar-benar berzikir kepada Allah. Ada juga yang hadir, ya kayak yang saya sebutkan tadi. Hadir, yang lain baca, dia tidur. Wah, yang senyum-senyum ini tadi tidur kayaknya. Ada yang dia baca dengan lisan tapi hatinya lalai, tidak khusyuk. Maka malaikat protes. Masa disamakan ya Allah? Masa semuanya diampuni ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, Ashhidu ya malaikati, jadilah kalian wahai para malaikatku saksi-saksi, anni qad ghafartu lahum, bahwasanya aku telah mengampuni semua orang yang ada di situ. Alhamdulillah. Fa innahumul qaum, karena sesungguhnya mereka adalah sebuah perkumpulan, la yashqa bihim jalisuhum, tidak ada satupun yang ada di perkumpulan tersebut satupun yang celaka, tidak ada. Semuanya insya Allah selamat, amin Allahumma. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mengatakan hal ini penting sekali. Kita itu semangat ketika ada majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, kita hadir. Karena Allah memberikan kita waktu yang banyak. Nggih ibu-ibu, Allah ngasih kita waktu 1 hari 24 jam. Mungkin kita hadir majlis seperti ini 2 jam. 2 jam pun bukan setiap hari. Mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Ini waktu yang sedikit ini kita pergunakan. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ingat Allah saat kita sudah dipanggil oleh Allah, itu terlambat namanya. Kita ingat Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah. Maka dengan itu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Insya Allah ini memotivasi kita semuanya. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau punya kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab tersebut disebutkan faedah orang yang tidur di majlis. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki cocok ibu-ibu gitu. Faedah orang tidur di majlis. Jadi jenengan hadir majlis tidur, ada faedahnya. Salah satunya apa? Ya yang tadi saya sebutkan itu. Husulul maghfirah, mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu. Masya Allah, jenengan duduk pengajian tidur, sudah dapat ampunan. Makanya kedepannya panitia kalau misalnya ada yang ngantuk, siapkan kasur di sini. Cocok loh. Nggih, Pak. Siapkan kasur, bantal, buat nopo-nopo. Khusus yang ngantuk silakan tidur. Yang penting di majelis. Cocok? Enggak, ini salah satu manfaatnya. Tapi ya kita kalau misalnya disuruh pilih, jenengan pingin uang 1 juta atau 10 juta? 10 atau 1 juta? 10 juta. Pilih uang 10 juta nggih? Nggih. Orang yang tidur di majlis itu hanya dapat maghfirah. Tapi kalau orang yang di majlis dia tidak tidur, dia baca, dia berzikir, dia mendengarkan pengajian, wah dia dapat bukan cuma maghfirah, rahmat, sakinah, semuanya akan dia dapatkan. Ngaten nggih? Nah, maka ya sama juga kita kalau dikasih pilihan nominal uang yang kecil atau yang besar, ya pasti kita pilih yang besar. Sama juga ketika kita mendapatkan pilihan mau dapat pahala sedikit atau pahala yang banyak, kita pilih apa? Pahala yang banyak. Ya, mugi-mugi kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembukaan majelis ini juga menjadi fatihatul khair, pembuka kebaikan untuk kita semuanya. Tadi banyak doa yang sudah dipanjatkan, banyak munajat yang sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu harapan kita, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insya Allah dikabulkan, urusan dunia, urusan akhirat, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah.